Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu yang masih tetap semangat untuk mencari ilmu, termasuk saya juga masih semangat belajar dari Bapak Ibu semuanya juga. Pada hari ini terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertukar ilmu. Kewajiban kami sebagai CGP menyampaikan ilmu yang sudah kami sampaikan. Jadi tidak ada tendensi apa-apa. Kami menyampaikan ilmu yang sudah kami dapatkan beberapa bulan ini, dan masih ada beberapa ilmu yang akan ada di beberapa bulan ke depan sampai dengan bulan Juni. Doakan kami bisa melewatinya dengan baik dan akan dimulai lagi di awal Februari. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya pada pagi hari ini. Masih sangat berhubungan sebenarnya dengan materi pertama. Jadi materi yang kami dapatkan itu berurutan atau berkesinambungan. Jadi ada urutannya. Ini dulu, baru ini ada step by step. Yang pertama tadi Pak Alif sudah membahas tentang motivasi. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada motivasi yang mendasari kenapa orang melakukan itu. Dan orang melakukan apapun itu dalam hidupnya, termasuk guru, termasuk siswa, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi contoh realnya ya, kita makan itu adalah rangka memenuhi kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lain mungkin kita bekerja dan sebagainya. Jadi dasar dari orang melakukan kebutuhan itu memenuhi kebutuhan dasar manusia, atau tindakan yang dilakukan itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini hari ini kita atau saya dan ibu sekalian akan belajar atau akan bertukar pikiran tentang 5 dasar kebutuhan manusia yang mendasari kenapa sih orang itu melakukan itu. Atau siswa kadang kita kalau melakukan sesuatu itu langsung menjudge, kamu nakal enggak. Jadi pasti mereka melakukan itu ada dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, untuk membangun budaya sekolah yang positif, sekali lagi memang diarahkan semuanya positif. Karena lawannya itu negatif. Dan diharapkan yang sisi positif itu bisa dikembangkan terus-menerus untuk meminimalkan sisi negatif. Walaupun dua sisi itu akan selalu berdampingan, Bapak Ibu. Ya seperti dalam hidup, kita tidak bisa mematikan sisi hitam, karena di sisi putih itu akan selalu mendampingi sisi hitam, dan kita juga akan mendampingi sisi putih. Yang perlu kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid kita. Tadi sudah luar biasa saya menyimak dari Pak Setiaji, dari Pak Haji Musaid, dari Pak Edi Sabtono, ada Pak Ahmad Suyoso, ada Pak Ustadz, yang luar biasa. Mereka mengungkapkan bagaimana tingkah atau anak-anaknya di kelas, dan begitu juga saya rasakan sebagai guru. Oke, manusia itu memiliki tujuan di balik sebuah perilaku, itu pasti. Kita juga percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap perilaku manusia atau perilaku siswa yang ada di sekolah, kita jumpai di sekolah atau di luar sekolah, itu pasti ada pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kenapa melakukan itu? Ada yang harus dipenuhi pasti. Ketika mereka seperti Pak Susu tadi bilang bawa botol misalnya, pasti ada yang harus dipenuhi. Kenapa mereka membawa botol misalnya, atau membawa bekal? Kemudian ada yang tidur tadi, pasti itu ada. Kenapa dia tidur? Pasti ada yang harus dipenuhi pada dirinya. Next slide-nya. Ini ada mungkin beberapa kasus ini kita sebagai guru pernah menjumpainya. Ada yang murid yang membolos atau meninggalkan di jam-jam pelajaran tertentu. Pagi ada, 1, 2 ada, 3, 4 ada, tiba-tiba 5, 6 nggak ada. 1, 2 nggak ada, tiba-tiba muncul di 3, 4. Atau bahkan semuanya ada sampai jam istirahat, tiba-tiba jam terakhir hilang. Itu mungkin ada. Pasti ada yang mendasar, ada yang harus dipenuhi pada dirinya. Kemudian ada murid yang berkelahi. Ada yang berkelahi
dengan teman sekolah atau dengan luar sekolah, atau bahkan dengan teman-teman satu kelasnya yang itu notabene teman-teman akar mereka di setiap harinya. Ada juga bahkan ada siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Kalau yang sudah kasus ini agak berat karena berkaitan dengan pelanggaran norma. Ada yang jual misalnya, ada yang mencoba misalnya dan sebagainya. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Dan dipastikan mereka itu dalam rangka mereka melapor semua itu melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang baik misalnya. Hal yang baik itu bisa berbekal tadi ya. Ini contoh-contoh kasus yang negatif di sini. Itu dalam rangka semuanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut next. Oke, ini ada sebuah kutipan dari tokoh nasional kita yang sekarang mendasari kurikulum merdeka. Mungkin dalam perkembangannya kurikulum merdeka itu diambilnya dari filosofi di Hadrat Dewantara. Tadi di awal sudah ada 3 filosofi. Di sini ada contoh perbandingan bagaimana sih posisi guru saat ini. Karena memang ada bergeser sedikit ketika contoh perbandingan dengan hidup. Jadi seorang guru itu diibaratkan petani. Bapak Ibu tentunya mengenal profesi petani. Di sekitar kita juga masyarakatnya kebanyakan petani. Di situ petani pada hakikatnya itu hanya menuntut tumbuhnya padi kalau yang ditanam padi. Jadi pada hakikatnya seorang petani itu menjaga padi itu dari apa? Dari mulai awal penanaman. Yang pertama tentunya memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah mungkin dengan pupuk dan sebagainya. Kemudian membasmi ulat-ulatnya kalau ada ulat-ulatnya dengan menyemprot misalnya. Kemudian kalau ada jamur-jamur yang mengganggu padi itu juga dikasih obat. Itu perumpamaan guru saat ini. Jadi perumpamaan ini diibaratkan seperti ini. Seorang petani itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana padi itu tumbuh subur dan akan menghasilkan panen yang luar biasa. Jadi kalau kita ibaratkan siswa kita sekarang. Oke, sebelum lanjut, kira-kira dari perbandingan ini bisa ada dari Bapak Ibu yang bisa membandingkan gimana sih posisi kita kalau guru ketika disandingkan dengan petani, bagaimana ceritanya? Karena yang tadi yang saya ceritakan adalah petani. Nah sekarang kalau guru bagaimana filosofinya atau diambil dari petani ini? Monggo Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Oke, Pak Musaid, monggo. Pak Musaid. Silakan, maaf Pak Musaid, berdiri Pak. Mohon berdiri untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Bu Siti. Dari kutipan Ki Hajar Dewantara, dia berfilosofi tentang tumbuhan padi. Jadi saya kaitkan dengan perilaku siswa ataupun kita di dalam mendidik siswa di sekolah. Ada pepatah lagu Suketeki. Kita menanam padi, pasti yang kita tanamkan padi, pasti bukan padi saja yang tumbuh, tetapi ada rumputnya, ada gulmanya. Artinya kita menanamkan kebaikan kepada siswa, itu ada yang mengiringi tentang keburukan ataupun kejelekan. Keburukan dan kejelekan itu merupakan suatu proses menuju kematangan. Tidak ada suatu siswa anak kecil menuju ke dewasa, dia itu tanpa mengalami proses. Prosesnya itu memang berbeda-beda. Ada yang mungkin kenakalan, ada di antara yang dicontohkan tadi di sekolah membolos, berantem, kemudian telat. Ini
tidak serta-merta langsung kita bisa mengajak kepada mereka untuk langsung berbuat baik. Harus sedikit demi sedikit. Apa ajaran kita? Tentu dengan doa. Orang tua, keterkaitan dengan orang tua itu sangatlah penting sekali. Maka kita sebagai orang tua di samping mengajar, menyampaikan ilmu, tentu saja kita sebagai orang tua juga mendoakan kepada mereka. Kita tahu doa itu ibaratnya sebuah senjata kita yang tajam. Guru kita di sini luar biasa, ada Pak Musyair, ada Pak Ahmad Suyoso, Pak Ustadz dan Pak Astiani. Benar sekali yang diungkapkan beliau ketika sangat relevan atau sangat timbang atau sangat relevan sekali ketika kita mengumpamakan ini kutipan dari tokoh yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Dari beliau mendirikan taman siswa sampai dengan bagaimana mendidik anak-anak Indonesia saat itu untuk menjadi orang-orang yang terdidik, dari yang dijajah atau apa-apa sampai dengan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh nasional yang sampai mengabdikan negara kita. Oke, dari Pak Setiadi luar biasa tadi melevelkan per tingkat, kemudian Pak Ahmad Suyoso juga jadi proses ya, beliau menekankan pada proses bahwa ibaratnya bahwa yang ketika padi itu yang memang butuh proses. Guru ya di proses itu harus yang harus kita jalani. Mengenai hasil dan sebagainya yang penting proses jalan terus. Kalau prosesnya positif, prosesnya baik, insya Allah apa yang dihasilkan oleh guru, apa yang dihasilkan oleh petani akan baik. Kalau itu padi ya panennya akan bertonton. Kalau itu siswa ya pasti siswa-siswa yang hebat, yang luar biasa yang akan melanjutkan generasi yang akan datang. Oke, next selanjutnya. Jadi ini partai utama sebenarnya dalam hal ini. Jadi pengumuman dari siswa-siswa yang menceritakan tadi yang tidur, yang bolos dan sebagainya yang diceritakan beberapa guru tadi memang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini secara biologis, kebutuhan secara fisik ya, fisiologis, yaitu ada makan, ada minum, bahkan ada berkembang biak. Atau kalau manusia yang melanjutkan keturunannya itu masuk dalam kebutuhan dasar. Kemudian yang 2 sampai 5 itu psikis, secara psikologis, yaitu bahwa manusia itu kebutuhan dasarnya itu ada cinta dan kasih sayang, ada love and belonging. Kemudian ada kebebasan atau freedom, ada kesenangan atau fun, dan yang terakhir ada kekuasaan atau power. Dalam hal ini kebutuhan satu itu bisa secara real dilihat, secara nyata dilihat bahwa kalau anak kita lari-lari ketika di jam perubahan jam misalnya, jam berangkat selesai, kemudian jam berikutnya ada budaya, kemudian menunggu jam berikutnya lari mereka ke kantin atau ke koperasi, tentunya akan membeli makanan. Itu ada alasannya sebenarnya. Mengapa sih mereka lari-lari kemudian kembali ke kelas lagi dengan membawa sekresek penuh makanan? Itu memang dalam rangka untuk ya kebutuhan satu. Ya. Makanya ketika ada siswa terlambat karena dia dari kantin atau dari koperasi atau dari mana saja dengan membawa makanan, dalam kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa langsung menjudge kamu ini lepas dari kelas saya, kamu ini bolos, kamu ini terlambat dan sebagainya. Kita pahami dulu memang mereka dalam rangka untuk menghidupkan dasar mereka, yaitu makan karena lapar, secara biologis, secara fisiologis. Kemudian ada lagi misal siswa dalam kelas misal, atau di luar kelas. Di luar kelas itu pojok ya. Tapi memang nggak di tengah, biasanya di pojok biasanya, karena di pojok itu tempat-tempat strategis ya, pojok depan, pojok belakang, atau di belakang sekolah misalnya, mereka bisa di belakang. Memang kebutuhan dasar mereka itu ada, yaitu apa? Cinta. Ada cinta dan kasih sayang, memang harus dipenuhi itu.
hal-hal yang mengikat untuk pemenuhan itu. Kemudian ada kebebasan, freedom. Mungkin Bapak Ibu maaf ya, kalau di kelas itu ada nggak anak yang males Pak tulis capek. Ya mereka pengen bebas, memang pengen bebas, nggak mau diatur-atur. Nulis dulu dari pagi Pak sampai jam ke-7-8 masa suruh nulis. Ya mereka memang pengen bebas. Kebutuhan dasar kan memang ada. Seperti kita, seperti guru misalnya. Memang kebutuhan dasar juga kita miliki, kebebasan itu. Kemudian ada kesenangan atau fun. Ada kesenangan atau fun. Ada anak itu yang berbuat salah itu senang atau bangga itu ada di kelas. Contoh, ada siswa ambil makanan teman itu ketika temannya kehilangan dan bingung itu bangganya luar biasa. Ada karena ketika saya mau istirahat itu ada anak, Miss, kotak makan saya hilang. Setelah dicari-cari oh ternyata ada bilangnya. Dan dia tertawa dengan senangnya. Itu sebenarnya dalam rangka memenuhi bahwa rasa senang dia itu ya dengan mengambil makanan itu. Kemudian kekuasaan atau power. Ini di setiap individu ada bahwa setiap manusia itu pengen menguasai yang lain. Ya. Di kelas misalnya, pengen anak itu ketika dia merasa terjepit atau merasa tertekan, dia akan bagaimana membalik atau memberikan serangan balik untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia pasti akan membela misalnya. Ya. Makanya dia akan memunculkan kekuasaan di sana. Sama seperti kita, ketika kita dalam masa-masa tertekan, pasti kita akan mengeluarkan power-power kita atau kekuatan-kekuatan kita. Oke, next selanjutnya. Ini yang tadi bertahan hidup, ya. Ada survival, ada kebutuhan yang bersifat fisik, ya, fisiologis. Di situ ada kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan paling dasar, kebutuhan dasar yang paling dasar kalau menurut saya. Jadi kebutuhan ini yang pertama harus dipenuhi. Bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana anak suruh rajin-rajin di sekolah atau tenang di kelas ketika perutnya lapar. Ketika jam ke-3-4 itu sudah hampir setengah 10 atau jam 9 itu perutnya belum diisi. Kebutuhan yang paling dasar saja belum terpenuhi, pasti akan mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti. Kemudian ada rumah, ya. Ada rumah dan makanan, kesehatan, ya. Kebutuhan dasar yang sangat dasar juga kebutuhan. Bagaimana anak-anak itu kebutuhan awal dari kesehatan itu harus dijaga dengan baik. Tidak mungkin ke sekolah tentunya kalau tidak sehat. Tidak mungkin berbuat yang lain kalau tidak sehat. Karena memang tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Oke, next. Ini yang kebutuhan kasih sayang tadi, ya. Bahwa kebutuhan ini dengan 3 kebutuhan yang di bawah tadi itu termasuk psikologis, secara psikis, secara kejiwaan atau secara perasaan. Karena dijatuhkan anak di depan hal yang orang-orang lain atau teman-temannya yang lain itu memberikan dampak yang sangat riskan banget kalau menurut saya. Riskan itu mengkhawatirkan karena memang ketika orang dijatuhkan di depan orang lain itu dampaknya akan sangat luar biasa. Membekasnya itu akan tajam banget. Makanya kita usahakan untuk dihindari. Kenapa? Kalau anak dilakukan seperti itu sebenarnya bagaimana dia dalam rangka memulih kebutuhan apa sih? Kalau dia bilang aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Satu kasus lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan saran atau pendapat dari kasus yang didaya tadi, ya, di mana kasusnya adalah ya disini aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Silakan mungkin Bapak Ibu. Oh ya, Wilma. Terima kasih. Untuk yang jawaban keempat, kalau menurut saya itu kayaknya anaknya pengen kebebasan. Kenapa? Karena memang anak itu mau mengerjakan rapi atau tidak kan tidak selayaknya kita paksain. Karena dia
juga bebas berkarya. Kalau kita perhatikan pelukis-pelukis itu gayanya juga tidak ada yang rapi gitu kan ya. Artinya tidak mesti kalau karya yang bagus itu identik dengan yang namanya kerapian. Mungkin ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Dari hapus dong sama untuk Bu Ilma. Masih ada yang kasus terakhir, Bapak Ibu? Masih ada? Bisa kita. Sebetulnya kalau bisa sih mungkin karena ini kasusnya BUSD. Kalau BUSD itu mungkin maaf ya. Mungkin kalau yang sekarang sih sudah banyak guru juga. Mungkin calon yang sesuatu. Karena guru-guru yang itu biasanya orang sisi psikologisnya dia prakteknya yang aturan saja. Misalnya bahwa gunung itu berwarna biru. Anak saya kan di negara contoh di dalam itu pasti SD. Saya sih seperti itu. Dia gambar gunung coklat. Kemudian dikatakan saya begini. Ya, sebelumnya habis. Saya bilang, dia habis sama dia. Ini gunung yang bertanda kebakaran. Jadi warnanya coklat. Gunung itu hanya biru kalau dilihat dari jauh. Kalau dilihat dari dekat dia tidak biru, tapi hijau. Itu pun kalau ini musim hujan. Ya, kalau sekarang beberapa gunung juga yang pohonnya apa? Mungkin tidak jadi warna menurut saya, ya. Nah, kemudian kalau kita bersama mungkin lebih soalnya kalau kita karena yang begitu cengeng itu ya. Kemudian kalau ini berhubungan dengan gambar, ini adalah aliran sendiri yang mungkin Bu Dewi, Bang Yaga sama Bu Dada untuk aliran lukisan itu macam-macam. Jadi mungkin kalau yang memang seperti aslinya itu realistis. Tapi Avandi pelukis terkenal itu alirannya abstrak, ya tidak apa-apa gambarnya. Ya mungkin itu yang kalau PSD itu harus dipahami itu dan apalagi yang di PSD. Baik, terima kasih Bu Jeki. Terima kasih kepada penanggap terakhir Bu Jeki, Bu Ilma tadi luar biasa sekali tanggapan dari Bu Ilma ini. Sebenarnya tujuan kita memahami kebutuhan dasar itu apa sih? Sebenarnya memang ini akan ada pergeseran ketika Pak Sekali bilang tadi, oh saya itu sekarang gini, dulu gini. Mungkin hal itu pun terjadi pada saya Pak saat ketika saya ngasih single, guys. Saya ngasih single itu saya sampai idealis. Idealis itu artinya ada saja satu siswa yang kami dengerin misalnya, ya saya pasti saya dekati kemudian keluar kamu dan sebagainya. Padahal kita harus tahu ya lagi mau sama teman tuh lagi memberi kebutuhan dasar yang mana. Jadi semakin banyak kita tahu kebutuhan siswa, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa, kita akan sangat berhati-hati untuk bertindak kepada siswa. Kita akan jadi tahu apa sih mereka. Makanya sangat setuju dengan tadi ngajak ngobrol itu buat hal yang bagus itu. Paradigma pendidikan bahwa kita memang harus banyak ngobrol dengan anak. Jangan nggak banyak ngomong, tapi ketika satu tindakan, yes, keluar. Karena nggak pernah ngobrol. Kita nggak tanya dulu kenapa dan sebagainya. Memang ini perubahan paradigma baru dan diharapkan materi-materi yang kami sampaikan ini sebagai ilmu mungkin sudah tahu sebenarnya, cuma penegasan ulang atau kita hanya memberikan imbasan dari apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan calon guru penggerak yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan nanti ini bukan hanya untuk kami loh, bukan. Jadi ini untuk kita semua. Nanti diharapkan bahwa Bapak Ibu guru yang akan melangkah bersama, bukan kami sebagai yang hebat, tidak harus ya, tetapi bagaimana kita melangkah bersama ke arah paradigma pendidikan yang baru seperti itu. Sebagai penutup, terima kasih semuanya atas perhatiannya kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kelas atau di proses pembelajaran di kelas kita. Semakin kita tahu banyak tentang dasar kebutuhan manusia, kita akan semakin banyak tahu bagaimana
Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Siti Aulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5 hal. Yang pertama yaitu tadi adalah kebutuhan kesenangan, cinta kasih, kebebasan, dan ya, baik. Selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita akan buat sebuah keyakinan kelas dan nanti keyakinan itu kita akan laksanakan. Keyakinan kelas ini saya tawarkan ke Anda. Apakah nanti keyakinan kelas ini nanti ditawarkan dengan Anda dan dilaksanakan Anda. Keyakinan saya akan tahu penggunaan HP. Kita akan dalam pembelajaran. Jadi, kita akan Perkenalkan, saya Imade Sulatra, MBD, Kepala SMA Negeri 1 Seperti Banyak, Lampung Tengah, Lampung. Berkaitan dengan pengimbasan atau berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh para calon guru penggerak, ada Pak Alim Kurniawan, ada Bu Siti Alwi, Pak Sugeng, dan Pak Putu Wiryo. Ada beberapa hal catatan saya terkait dengan konten atau konsep materi yang telah disampaikan, yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, lalu 5 posisi kontrol restitusi, ya mulai dari penghukuman sampai dengan manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Feedback saya adalah yang pertama, untuk para CGP ini mungkin perlu pemahaman konsep atau konten materi lebih mendalam, gitu, yang disertai dengan contoh-contoh real dalam kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di kegiatan pembelajaran, sehingga konsep atau konten yang sudah dipelajari melalui modul-modul itu terasa lebih membumi, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah mungkin perlu dikembangkan adanya diskusi antar sesama CGP, gitu kan, di dalam rangka untuk memahami konten-konten yang ada di modul. Kalau misalnya dirasa belum cukup sesama CGP, mungkin perlu diajak beberapa teman yang lain, gitu, sebelum dilakukannya pengimbasan terhadap guru-guru lain. Nah, kemudian menurut saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, materi-materi yang saya sebutkan di atas itu sangat bermanfaat untuk untuk satuan pendidikan, untuk sekolah, gitu. Misalnya segitiga restitusi maupun konsep keyakinan kelas ini, karena sangat belum biasa ya, belum biasa. Kalaupun di sekolah ini sudah ada tata tertib sekolah, namun proses pembentukan atau adanya tata tertib itu masih satu arah ya. Nah, kalau dengan keyakinan kelas ini nampaknya tata tertib maupun apapun yang disepakati itu akan lebih bisa diterima ya, gitu ya. Lalu kemudian harapan saya dari apa yang sudah kemarin diimbaskan terhadap seluruh guru di SMA 1 Seperti Banyak ini, tidak hanya sekedar diimbaskan, tetapi memang maunya diajak ya, dan dilakukan di
di kelas gitu ya, tidak hanya di kelas teman-teman CGP, tetapi kalau bisa di seluruh kelas gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seluruh guru gitu ya, sehingga pembelajaran maupun penegakan disiplin itu bisa dilakukan dan diterima oleh seluruh stakeholder, terutama misalnya kalau anak itu terlambat dia harus bagaimana, itu bisa diterima oleh semua pihak ya gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGP terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Seperti Banyak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan memberikan komentar ataupun pendapat dari materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Alawiyah kemarin dalam kegiatan workshop pengimbasan dari guru penggerak ya. Di sini materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Alawiyah bagi saya cukup menarik, diantaranya yaitu adalah merupakan kebutuhan pokok dasar manusia yang ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup atau bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu ada kebebasan, kesenangan, serta kekuasaan. Nah, sebagai seorang pendidik, kita wajib tahu apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik kita, supaya kita lebih paham kebutuhan mana yang harus kita berikan kepada anak didik kita, supaya kita tidak salah untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin itu saja pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.